Benarkah ajaran Bunda Maria diangkat ke surga? Gereja Katolik mengajarkan bahwa Bunda Maria diangkat ke surga berdasarkan tradisi suci yang sudah diimani oleh gereja sejak lama, namun baru ditetapkan menjadi dogma melalui pengajaran Bapak Paus Pius XII tanggal 1 November tahun 1950 dalam dokumen yang bernama Munificentissimus Deus, atau disingkat MD. Doktrin ini berhubungan dengan dogma Immaculate Conception atau Maria dikandung tanpa noda, yang diajarkan oleh Bapak Paus Pius IX, tanggal 8 Desember tahun 1854. Umat Kristen non-Katolik banyak yang mempertanyakan hal ini, dan berpikir bahwa gereja Katolik menciptakan dogma yang tidak berdasarkan kitab suci. Sebab bagi mereka, sumber wahyu ilahi hanyalah kitab suci. Namun bagi orang Katolik, wahyu ilahi juga diperoleh dari tradisi suci yang telah berakar dan tumbuh di dalam gereja Katolik, di mana tradisi suci ini tidak terpisahkan dari kitab suci. Maka hal Maria diangkat ke surga juga memiliki dasar kitab suci, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Jadi jika gereja Katolik mengumumkan suatu doktrin, itu sebenarnya hanya mengumumkan apa yang sudah lama diimani oleh gereja, dan bukannya sesuatu yang baru tiba-tiba ditambahkan. Sebagai contohnya, pada waktu gereja Katolik mengumumkan pengajaran tentang Allah Trinitas pada tahun 325 pada Konsili Nicea, adalah bukan berarti sebelumnya tidak ada pengajaran Allah Trinitas ini. Tulisan-tulisan pengajaran para bapa gereja, menjadi saksi yang hidup atas pengajaran tentang Allah Trinitas ini. Demikian juga pada saat gereja Katolik menetapkan kanon Alkitab, yaitu pada Konsili Hippo tahun 393, dan Konsili Carthage tahun 397, bukan berarti gereja Katolik baru menciptakan kitab suci pada saat itu. Sebelumnya, kitab-kitab yang menjadi bagian Alkitab itu sudah ada, namun baru pada saat itu ditetapkan sebagai kanon Alkitab, yaitu kitab-kitab yang diakui sebagai diilhami oleh Roh Kudus, untuk membedakannya dengan kitab-kitab lain yang hanya merupakan karya tulis biasa. Dengan pengertian yang sama, maka dogma Maria dikandung tanpa noda, dan dogma Maria diangkat ke surga, merupakan pengajaran yang telah lama ada, dan diimani oleh gereja, yang nyata ada dalam tulisan para bapa gereja. Dalam pembukaan dokumen Munificentissimus Deus, MD, 3, yang menyatakan dogma Bunda Maria diangkat ke surga, Bapak Paus Pius XII mengatakan, bahwa dalam sejarah keselamatan, Bunda Maria mengambil tempat istimewa dan unik. Ini mengacu pada ayat Galatia 4 ayat 4, di mana dikatakan, setelah genap waktunya, bahwa dalam pemenuhan rencana keselamatan Allah ini, Allah dengan kemahakuasaannya, memberikan hak-hak istimewa kepada Bunda Maria, agar nyatalah segala kemurahan hatinya, yang dinyatakan kepada Bunda Maria, dalam keseimbangan yang sempurna. Maka bahwa jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa, karena tidak seperti manusia lainnya, ia tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, atau concupiscentia, maka selanjutnya, adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini, adalah konsekuensi dari dosa manusia. Demikian pula dengan pengajaran bahwa Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, karena dengan mengandung Yesus, ia menjadi tempat kediaman Sabda Allah yang menjadi manusia, Sang Roti Hidup, kontraskan dengan tabut perjanjian lama, yang isinya kitab Taurat Musa dan roti mana, maka Bunda Maria mengalami persatuan dengan Yesus. Mazmur 132 ayat 8 mengatakan, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau beserta tabut kekuatanmu. Dan dalam perjanjian baru, tabut ini adalah Bunda Maria. Bunda Marialah juga yang disebut sebagai permaisuri berpakaian emas dari Ofir, Mazmur 45 ayat 10 dan 14. Hal ini sejalan dengan penglihatan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu 12, dan tentu, Lukas 1 ayat 28 dan 42, Hail, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, lihat MD 26. 27. Bahwa pengangkatan Bunda Maria ke surga, merupakan pemenuhan janji Allah bahwa seorang perempuan, yaitu, Maria, yang keturunannya, yaitu, Yesus akan menghancurkan iblis, dan kuasanya, yaitu maut, lihat Kejadian 3 ayat 15 dan bahwa pengangkatan ini merupakan kemenangan atas dosa dan maut, lihat Roma 5-6, 1 Korintus 15 ayat 21-26, ayat 54-57 di mana kematian akan ditelan dalam kemenangan, 1 Korintus 15 ayat 54. Nubuat Simeon tentang Bunda Maria,
juga menunjukkan jalan kehidupan Bunda Maria, yang melalui penderitaan, dan bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Lukas 2 ayat 35, dan ini terpenuhi dengan penderitaannya melihat Yesus putranya disiksa sampai wafat di hadapan matanya sendiri. Penderitaan tak terlukiskan ini mempersatukannya dengan Kristus, dan karenanya, layaklah ia menerima janji yang disebutkan oleh Rasul Paulus, jika kita menderita bersama-sama dengan dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia, Roma 8 ayat 17. Dan karena Bunda Maria adalah yang pertama menderita bersama Yesus dengan sempurna, maka layaklah bahwa Tuhan Yesus memenuhi janjinya ini, dengan mengangkat Bunda Maria dengan sempurna, tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surga, segera setelah wafatnya. Namun dasar yang kuat dari pengangkatan Bunda Maria ke surga, adalah karena Maria adalah Bunda Allah. Lihat MD 6, 14, 21, 22, 25. Sebab kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista, Sirah 3 ayat 11. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria, dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya, menjadikannya layak, bahwa perempuan yang diciptakannya tidak bernoda, dan perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya, menjadi seperti dia, menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga, sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut, melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Demikian juga, yang tak kalah penting adalah, karena sebagaimana yang disimpulkan dari kitab suci dan sudah diajarkan oleh para bapa gereja, Maria adalah Hawa yang baru, lihat MD 27, 30, 39. Sebab karena kesalahan satu orang, maka umat manusia jatuh dalam dosa, sedangkan karena ketaatan satu orang, umat manusia dibenarkan, lihat Roma 5 ayat 18-19. Maka sebagaimana Hawa dahulu mengambil bagian dalam ketidaktaatan Adam, demikian pula Maria sebagai Hawa yang baru, mengambil bagian dalam ketaatan Kristus sebagai Adam yang baru. Dengan ketidaktaatannya, Hawa yang pertama membawa kematian bagi umat manusia, sedangkan Bunda Maria, dengan ketaatannya, membawa hidup bagi umat manusia, karena ia mengandung sang hidup yang menebus dan memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Maria secara istimewa menyatu dan bekerja sama dengan Kristus, tidak saja dengan melahirkannya, tetapi juga di dalam fase-fase penting dalam kehidupannya selanjutnya, saat ia dipersembahkan ke bait Allah, saat mukjizatnya yang pertama, saat ia disalibkan, saat kenaikannya ke surga, dan saat Pentakosta. Maka jika kasih Adam kepada Hawa memimpinnya kepada dosa, kasih Kristus kepada Bunda Maria memimpinnya untuk mengambil bagian di dalam pertentangannya melawan iblis dan kepada hasil akhirnya, MD 39 yaitu kemenangan total di dalam tubuh dan jiwa atas dosa dan maut. Di sepanjang sejarah gereja, sudah banyak sekali gereja dibangun dengan tema Bunda Maria diangkat ke surga, MD 15. Dalam doa-doa liturgi gereja Katolik, sudah banyak doa-doa yang menunjukkan iman, bahwa Bunda Maria ini diangkat ke surga setelah wafatnya. Hal ini kita ketahui dari Sakramentarium Gregorianum, yang mengatakan, sangat terberkatilah hari ini oh Tuhan, di mana Bunda Allah menderita wafat, namun tidak terikat oleh belenggu kematian, sebab ia telah melahirkan Sang Putra Allah yang menjelma dalam tubuhnya, MD 17. Dan juga dalam Mena Eitotiuani, Tuhan, Raja semesta alam, telah memberikan kepadamu, Maria, rahmat yang mengatasi kodrat. Seperti ia menjagamu tetap perawan saat melahirkan, maka ia telah menjaga tubuhmu takkan rusak di kubur, dan telah memuliakan tubuhmu dengan perbuatannya yang ilahi, mengangkatnya dari dalam kubur, MD 18. Liturgi memang tidak menyebabkan, atau menjadi sumber iman Katolik, tetapi merupakan hasil, atau disebabkan oleh iman Katolik. Jadi liturgi di sini, adalah seperti buah yang dihasilkan dari pohon, lihat MD 20. Maka di sini diketahui, bahwa iman gereja tentang pengangkatan Bunda Maria ke surga, telah lama berakar dalam gereja. Para kudus yang mengajarkan hal ini antara lain adalah, Santo Yohanes Damaskus, tahun 676-754. Santo Antonius Padua, tahun 1195 sampai tahun 1231, tahun 1206 sampai tahun 1280. Santo Thomas Aquinas, tahun 1225 sampai tahun 1274. Santo Albert Agung, Santo Bernardinus, tahun 1380 sampai tahun 1404. Santo Robertus Belarminus, tahun 1542 sampai tahun 1621.
Santo Petrus Canisius, tahun 1520 sampai tahun 1597. Alfosus Liguori, tahun 1696 sampai tahun 1787. Lihat uraian MD 26 sampai 36. Berikut ini adalah bunyi terjemahan dokumen Munificentissimus Deus atau MD, tentang dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Dengan otoritas dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Petrus dan Paulus yang terberkati, dan oleh otoritas kami sendiri, kami mengumumkan, menyatakan, dan mendefinisikannya sebagai sebuah dogma yang diwahyukan Allah, bahwa Bunda Tuhan yang tak bernoda, perawan Maria yang tetap perawan, setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi, MD 44. Pada saat Paus Pius XII mengumumkan dogma ini, ia menggunakan wewenangnya sebagai magisterium, dan ia bertindak atas nama Kristus untuk mengajar umatnya. Perlu kita ketahui, bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, dan bukan naik ke surga. Diangkat berarti bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan diangkat oleh kuasa Allah, sedangkan Yesus naik ke surga oleh kekuatannya sendiri. Bagi orang Katolik, peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga, adalah peringatan akan pengharapan kita akan kebangkitan badan di akhir zaman, di mana kita sebagai orang beriman, jika hidup setia dan taat kepada Allah sampai akhir, maka kita pun akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu, bahwa kita akan diangkat ke surga tubuh dan jiwa, untuk nanti bersatu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Maka, dogma Maria diangkat ke surga, bukan semata-mata doktrin untuk menghormati Maria, tetapi doktrin itu mau menunjukkan, bahwa Maria adalah anggota gereja yang pertama yang diangkat ke surga. Jika kita hidup setia melakukan perintah Allah dan bersatu dengan Kristus, seperti Bunda Maria, kita pun pada saat akhir zaman nanti, akan diangkat ke surga, jiwa dan badan, seperti Bunda Maria. Dengan diangkatnya Bunda Maria ke surga, maka ia yang telah bersatu dengan Yesus, akan menyertai kita yang masih berziarah di dunia ini dengan doa-doanya. Karena berpegang, bahwa doa orang benar besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16, maka betapa besarlah kuasa doa Bunda Maria yang telah dibenarkan oleh Allah, dengan diangkatnya ke surga. Beberapa tulisan Bapa Gereja tentang Maria diangkat ke surga. 1. Sudo Melito, tahun 300. Oleh karena itu, jika hal itu berada dalam kuasamu, adalah nampak benar bagi kami pelayan-pelayanmu, bahwa seperti engkau yang telah mengatasi maut, bangkit dengan mulia, maka engkau seharusnya mengangkat tubuh bundamu dan membawanya denganmu, dengan sukacita ke dalam surga. Lalu kata Sang Penyelamat, Yesus jadilah seperti perkataanmu, Sudo Melito, The Passing of the Virgin 16, 2-17. 2. Timotius dari Yerusalem, tahun 400. Oleh karena itu Sang Perawan, Maria tidak mati sampai saat ini, melihat bahwa ia yang pernah tinggal di dalamnya memindahkannya ke tempat pengangkatannya, Saint Timothy of Jerusalem, Homily on Simeon dan Anna, 400. 3. Yohanes Sang Teolog, tahun 400. Tuhan berkata kepada ibunya, biarlah hatimu bersuka dan bergembira. Sebab setiap rahmat dan karunia telah diberikan kepadamu dari Bapa-Ku di surga dan dariku dan dari Roh Kudus. Setiap jiwa yang memanggil namamu tidak akan dipermalukan, tetapi akan menemukan belas kasihan dan ketenangan dan dukungan dan kepercayaan diri, baik di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang, di dalam kehadiran Bapa-Ku di surga. Dan dari saat itu semua mengetahui bahwa tubuh yang tak bercacat dan yang berharga itu telah dipindahkan ke surga. John the Theologian, The Dormition of Mary. 4. Gregorius dari Tours, tahun 575. Para rasul mengambil tubuhnya, jenazah Maria, dari peti penyangganya dan menempatkannya di sebuah kubur, dan mereka menjaganya, mengharapkan Tuhan, Yesus, agar datang. Dan lihatlah, Tuhan datang kembali di hadapan mereka, dan setelah menerima tubuh itu, ia memerintahkan agar tubuh itu diangkat di awan ke surga, di mana sekarang tergabung dengan jiwanya. Maria, bersukacita dengan para terpilih Tuhan. Gregory of Tours, 8 Books of Miracles, 1, 4. 5. Theoteknos dari Livias, tahun 600. Adalah layak, bahwa tubuh Bunda Maria yang tersuci, tubuh yang melahirkan Tuhan, yang menerima Tuhan, menjadi ilahi, tidak rusak, diterangi oleh rahmat ilahi dan kemuliaan yang penuh, agar hidup di dunia untuk sementara dan diangkat ke surga dengan kemuliaan, dengan jiwanya yang menyenangkan Tuhan. Theoteknos, Homily on the Assumption. 6. Modestus dari Yerusalem, sebelum tahun 634. Sebagai Bunda Kristus yang termulia,
telah menerima kehidupan dari Dia, Kristus Ia telah menerima kekekalan tubuh yang tidak rusak, bersama dengan Dia yang telah mengangkatnya dari kubur dan mengangkatnya kepada dirinya dengan cara yang hanya diketahui olehnya. Modestus, encomium in dormitionem sanctissimae Dominae Nostrae Dei Parae Semper Virginis Mariae. 7. Germanus dari Konstantinopel, tahun 683. Engkau adalah Ia, yang nampak dalam kecantikan, dan tubuhmu yang perawan adalah semuanya kudus, murni, keseluruhannya adalah tempat tinggal Allah, sehingga karena itu dibebaskan dari penguraian menjadi debu. Meskipun masih manusia, tubuhmu diubah ke dalam kehidupan surgawi yang tidak dapat musnah, sungguh hidup dan mulia, tidak rusak, dan mengambil bagian dalam kehidupan yang sempurna. Germanus, Sermon 1. 8. Yohanes Damaskinus, tahun 697. Adalah layak bahwa Ia, yang tetap perawan pada saat melahirkan, tetap menjaga tubuhnya dari kerusakan bahkan setelah kematiannya. Adalah layak bahwa Dia, yang telah menggendong Sang Pencipta sebagai anak di dadanya, dapat tinggal di dalam tabernakel ilahi. Adalah layak bahwa mempelai, yang diambil Bapa kepadanya, dapat hidup dalam istana ilahi. Adalah layak bahwa Ia, yang telah memandang puteranya disalib dan yang telah menerima di dalam hatinya pedang duka cita yang tidak dialaminya pada saat melahirkannya, dapat memandang Dia saat Dia duduk di sisi Bapa. Adalah layak bahwa Bunda Tuhan memiliki apa yang dimiliki oleh puteranya, dan bahwa Ia layak dihormati oleh setiap makhluk ciptaan sebagai ibu dan hamba Tuhan. John Damascene, Dormition of Mary. 9. Gregorian Sacramentary, tahun 795. Terhormat bagi kami, oh Tuhan, perayaan hari ini, yang memperingati Bunda Allah yang kudus yang meninggal dunia untuk sementara waktu, namun tetap tidak dapat dijerat oleh maut, yang telah melahirkan putramu, Tuhan kami yang menjelma dari dirinya. Gregorian Sacramentary, Veranda, ante 795. Jadi, dogma Gereja Katolik, Bunda Maria diangkat ke surga mempunyai dasar landasan yang kuat, dan sudah sejak lama diimani gereja, bukan ajaran yang baru tiba-tiba ditambahkan. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.